Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Habar Abdul, program studi informatika mata kuliah pemrograman terstruktur. Kali ini saya akan membuat tugas yang diberikan oleh Pak Khairil, yaitu tugas pemrograman terstruktur berupa 4 nomor. Yang pertama adalah buatlah program untuk menghitung gaji karyawan dengan ketentuan sebagai berikut. Inputannya adalah nama karyawan, NIK, jenis kelamin, status pernikahan, kendaraan, dan gaji pokok, dan uang makan. Pertama-tama kita harus membuka dev C++. Baru kita menyantumkan ini. IOStream, include, string, dan studio. Include ini adalah dipakai untuk memasukkan sebagai file khusus seperti file IOStream, string, dan studio. File IOStream ini berisi kode program yang nanti kita bisa akses atau input dan output. Kalau studio ini operasi input dan output. Baik, di sini mesti Space, jangan lupa pakai ini untuk membaca pemrograman yang kita buat. Yang pertama adalah main. Main ini adalah dasar pemrograman. Kita harus pakai main, jangan lupa sampai tidak pakai main nanti pemrograman yang kita membuat tidak akan jadi. Yang selanjutnya kita harus membuka kurawal. Buka kurawal agar main ini bisa membaca, agar kita membuat pemrograman awal. String NIK. Pertama kita lihat soal dulu. Kita memasukkan nama karyawan bisa pakai spasi. Yang pertama kita pakai data char in dan long double. Char kita pakai nama 30 karakter. In jika status kendaraan. Long double gaji pokok, uang makan, tunjangan, transportasi, gaji kantor, pajak, dan gaji bersih. Di sini kita pakai pemrograman gaji karyawan. Kita ini pemrograman gaji karyawan ini hanya komentar. Yang di bawah kita taruh masukkan nama, get nama. Kita masukkan lagi kon ini untuk menampilkan di layar. Kalau kita play and run akan tampil kalau kon ini. Get nama, cin, dan nick. Masukkan nick, masukkan nama. Sini kita pakai get name. Ini pemrograman sudah tahu bahwa kita pakai get name. Jadi cin nick kita bisa pakai angka sini, cin angka. Nick. Masukkan jenis kelamin. Cin ini untuk seperti angka gitu, bisa masukkan angka. Masukkan jenis kelamin 0 laki-laki. Di sini kita lihat jenis kelamin. Nick juga masukkan dan jenis kelamin. Jenis kelamin kita masukkan laki-laki 0, 1 perempuan. Oh salah, nanti saya ubah. 0 perempuan, 1 laki-laki di sini soalnya. Jadi single words kita hapus. Menikah. Sini laki-laki 0 perempuan. Jadi sini cin. Masukkan status pernikahan. Kita bisa pakai 0 kalau kita memilih single, 1 untuk menikah. Kita masukkan cin. Habis itu masukkan lagi jenis kendaraan. 0 motor, 1 mobil, cin kendaraan. Habis itu kita masukkan lagi gaji pokok. US cin. Gaji pokok. Masukkan besar uang makan. Di sini gaji pokok dan uang makan sudah ketujuh-tujuhnya sudah ada di soal, jadi
kita ke bawah untuk pemrogramannya seterusnya. Tunjangan. If tunjangan ini kalau kita taruh 0 jika kita memiliki tunjangan, kalau 1 itu tidak. 1 itu status tunjangan, kalau 0 itu tidak. Tunjangan sebesar Rp500. Else, jika dan else, if dan else. Else salah, jika salah maka tunjangannya 0. Transportasi. Kendaraan berjumlah 1, transportasi uang transportasi 1.000. Else, kendaraan 0, yaitu motor, ini 1 untuk mobil dan 1 untuk motor. Ini 0 motor, 1 mobil. Jadi biaya yang dikeluarkan juga berbeda. Jika kita pilih 0 untuk transportasi, maka kita mendapatkan uang yang lebih sedikit daripada transportasi yang lebih besar seperti mobil. If kendaraan. Jika salah kendaraan 0 berarti transportasinya 500. Jika salah juga transportasinya 0. Tidak ada dapat duit. Gaji kantor. Gaji kantor sama dengan gaji pokok tambah tunjangan, tambah uang makan, tambah transportasi. Jadi di dalam sini itu kita tambahkan. Dan pajak. Pajaknya itu 0,05 dikali gaji kantor. Gaji kantor ini yang sudah kita jumlahkan akan ditaruh sini agar bisa mengalikan dan hasilnya adalah gaji bersih. Gaji pokok dan pajak sudah dipotong, jadi gaji bersih yang harus program seperti ini. Gaji kantor, dan gaji bersih akan dikeluarkan di sini. Dan pembayaran pajak dikeluarkan. Nih, jawaban. Jawaban. If. Jawab ya, sistem. CLS. Goto awal. Goto awal ini kita pakai goto awal. Dan else. Else jika salah maka jika salah maka terima kasih tekan untuk keluar. Tekan enter untuk keluar. Di bawahnya kita pakai void. Ini adalah void ini adalah tipe yang di atas yang harus kita lakukan pakai void ini. Atau juga tidak bisa juga tidak apa-apa. Kita run apakah keluar? Nah, sudah. Ini kan gaji tampilannya seperti ini. Tampilannya F11. Ini tampilannya. Program gaji karyawan tampilannya. Jadi kita ke atas sini lagi, kita lihat statusnya. Ini. Yang akan keluar adalah seperti ini, Kita pakai ini untuk menampilkan pemrograman untuk keluar seperti di sini, untuk keluar di sini. Ini gaji karyawan, kita pakai spasi pembatas seperti ini. Jika tidak pakai pembatas juga tidak apa-apa. Kita taruh Muhammad Akbar M Abdul. Kita pakai 1 2 3 4 5 6 7 aja karena saya suka nomor 7 dan 1 laki-laki, 0 karena saya masih single, 0 saya mempunyai motor tidak mempunyai mobil, dan masukkan gaji pokok. Gaji pokok kita pakai 200 aja karena lebih mudah, lebih sedikit lah, lebih bisa dipahami. 100.000. Dari ini hasilnya. Gaji kotor sebesar 800, gaji bersih 760, dan pembayaran pajak senilai 40.000 US$. Baik, terima kasih. Tekan enter untuk keluar, tekan enter. Akan terkeluar sendiri. Jadi terima kasih.
saya akan mengangkat video ini dan lanjut ke video kedua, yaitu nomor 2. Baik, kita masuk ke nomor 2, yaitu buatlah program konversi nilai huruf dari nilai yang diinputkan user, seperti nilai 80 sampai 100 itu mendapatkan A, atau yang 0 sampai 36 itu dapat E, yaitu error, atau D, C, dan B. Jadi kita akan membuat. Pertama kita pakai ini lagi, Eostream, mesin pace, main, in, kita masukkan nilai, share nama 30. Kita pakai 30 karakter aja karena nama itu tidak usah banyak-banyak karena tidak sampai 30. Kita pakai 40 dah untuk jaga-jaga, mungkin ada 50 untuk jaga-jaga, mungkin ada nama yang lebih panjang. Share name kita pakai npm aja ya, karena kita pakai name npm 12 saja. Share index kita pakai count untuk tampilkan input data mahasiswa. Masukkan nama, gets nama, count, tampilkan, masukkan name, npm kita pakai npm name, npm count, masukkan nilai, nilai, kita masukkan nilai. If jika nilai lebih besar dari 80 dan nilai lebih kecil dari 80 sampai 100, itu nilainya A. tampilkan nilai adalah A. Jadi ini tampilkan. Yang 2, jika salah nilai 65 sampai 79, indeksnya B. Nilai, tampilkan nilai, nama adalah B, akan ditampilkan. Else if jika salah lagi nilai 50, 64 sampai 64, indeksnya C, akan ditampilkan C. Nilai adalah C, 50 sampai 64. Jika salah lagi 35 sampai 49, nilainya adalah D. If jika salah nilai 0 dan 34, indeks E, nilai adalah E. Else jika tidak ada, nilai hanya antara 0 sampai 100. Jika nilai ada 101, maka tidak ada tampilan. To gets, kita pakai gets untuk penutup, pengukur awal. Kita tes run, kita pakai F11 saja. Di sini juga ada, dan di sini juga ada juga di sini. Nama kita masukkan Muhammad Akbar lagi, Muhammad Akbar Abdul, npm 0735191101. Masukkan nilai, kayak nilaiku itu adalah 97. Apakah nilai saya A atau apa? Nilai Muhammad Akbar Abdul adalah A. Coba jika kita masukkan apa? Kita masukkan nilai yang berbeda. Seperti ini yang tidak ada di situ. Seperti kita masukkan nama sembarang aja, npm juga sembarang aja dulu. Masukkan nilai, kita masukkan nilai 101. Apakah akan muncul? Maaf, dia akan tampilkan nilai antara 0 sampai 100 saja. Jadi lewat 100 itu nilainya tidak akan keluar begitu. Jadi kita bisa membuat program ini dengan cara sesimpel ini. Untuk menentukan nilai mahasiswa, seperti nilai ini adalah A, nilai ini adalah B.
atau error 0 sampai 35. Baik, saya akan skip video ini ke soal ketiga. Baik, kita memasuki soal ketiga, yaitu buatlah program untuk menentukan tahun kabisat dari tahun yang diinputkan user. Jadi kita akan membuat program untuk menentukan tahun kabisat. Seperti 2020 itu tahun kabisat atau bukan, 2019 itu tahun kabisat atau bukan. Kita pakai include iostream. Using namespace, iostream ini berisi kode program yang nanti kita bisa akses input outputnya. Using namespace std int main. In pakai int dan main. In main. Masukkan input dan main. Jadi kita masukkan tahun. Tahun kon tampilkan masukkan tahun. Dan cin tahun. Cin ini untuk angka. Jadi kita masih masukkan angka di cin tahun. Jika tahun persen 40% sama dengan 0, kon tahun merupakan tahun kabisat. Ini tahun. Jika salah tahun dibagi 100%, maka 0 hasilnya 0 berarti bukan tahun kabisat. Kon tahun bukan tahun kabisat 0. Else jika salah tahun dibagi 4 sama dengan 0, kon merupakan tahun kabisat. Else kon tampilkan tahun bukan tahun kabisat. Jika salah semua berarti bukan tahun kabisat. Return 0. Coba kita run 11. Kita masukkan tahunnya seperti tahun 1974. 1974 bukan tahun kabisat. Jadi kalau habis dibagi 4 itu is kalau dibagi 4 kalau hasil bisa dibagi 4 itu tahun kabisat. Kalau tidak bisa, kalau bisa dibagi 100 itu bukan tahun kabisat. Tapi kalau bisa dibagi 4 itu merupakan tahun kabisat. Dan bisa dibagi 400 itu merupakan tahun kabisat. Kalau tidak bisa dibagi 100 itu berarti bukan tahun kabisat. Seperti kita buka, kita run dulu. Kita taruh 2020. Merupakan tahun kabisat karena bisa dibagi 4. Coba kita taruh 2021. 2021. Maaf saya salah atau tidak, tapi bukan tahun kabisat. Oke, baik, saya akan skip video ini dan kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal ketiga. 3 atau keempat? Oh, soal terakhir. Soal keempat. Baik, kita berada di soal nomor 4, yaitu buatlah program kalkulator untuk operasi sebagai berikut: tambah, kurang, kali, bagi, dan modulo. Jadi sekarang kita memakai 3 ini lagi dan using namespace input main. Jadi input bilangan 1 dan bilangan 2, pilih load hasilnya, tering operasi. Jadi kita tampilkan count. Tampilkan pilihan operator aritmatika. Count 1 perjumlahan,
cons 2 pengurangan 3 perkalian 4 pembagian dan yang 5 modulus. Kon tampilkan, masukkan pilihan ini untuk n, untuk n, masukkan pilihan cin nilai pilihan, masukkan nilai pilihan. Nomor 1 kita mau pakai nomor 1 perjumlahan atau perkalian, modulus. Kon masukkan bilangan pertama seperti ini. Bilangan pertama dan bilangan kedua. Jadi whole hasilnya. Jadi kita masukkan bilangan pertama sini dan akan enter lagi, dan kon masukkan bilangan kedua di sini. Cin bil kedua, bil 1 bil 2. Switch. Sambungkan. Pilih C1 hasil sama dengan bilangan 1 dan bilangan 2 ditambahkan hasilnya. Operasinya adalah place, break, dan case 2, case 1 dan case 2. Case 2 hasilnya bilangan sama dengan bilangan hasilnya ini adalah bilangan 1 kurang bilangan 2 hasilnya ini. Operasinya dipakai pengurangan. Yang ketiga adalah operasi perkalian. Hasil bilangan kali bilangan 1 dan bilangan 2, nah ini hasilnya sama dengan. Operasinya pakai perkalian. Case 4, hasil bilangan 1 dibagi bilangan 2, operasi yang dipakai adalah bagi. Break, case 5, hasil sama dengan bilangan 1 dibagi di persen bilangan 2. Operasinya adalah persen. Modules, break, pivot, kon jika salah masukkan operator n. Kon ini adalah untuk menampilkan baris bilangan operasi hasil n, ini untuk baris untuk di ke bawah. Gates penutup. Coba kita jalankan F11. Akan keluar. Pilih operator aritmatika. Kita coba pakai perjumlahan. Kita masukkan pertama, kita mau pakai 99. Kita tambahkan ke bilangan kedua. Kita mau masukkan bilangan apa? Kita mau masukkan 1. Tes. Jadi 100. Kita mau menggunakan perkalian juga boleh, pembagian juga boleh. Pengurangan, kita pakai pengurangan yang nomor 2. Kita urutan saja ya. Kita 6 kurang 2 jadinya 4. Kita pakai lagi untuk bilangan 3 lagi, perkalian 3. Bilangan 1 harus 12, 3. Hasilnya 36. 12 dibagi 3 sama dengan 36. Kita pilih yang keempat, pembagian 4. 100 bagi 2 sama dengan 50. Kita pakai modules lagi. Atau tadi yang ini modules mungkin bukan pembagian. Tugas kita pakai modules. Kita pakai tadi yang 100 123. Bilangan pertama bukan 100. Bilangan pertama 5. Kita pakai 5 modules 200 1. Hasilnya 0. Kita juga bisa pakai bilangan-bilangan ini untuk berkalkulator. Jadi terima kasih. Saya hanya bisa sampai di sini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah
Apa ada yang salah dengan pengucapan saya atau ada yang kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sampai 2 kali.